Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Fokus Pelajar. Hari ini adalah merupakan pertemuan kita yang ke-24 dan lagi-lagi kita akan membahas tentang soal-soal TWK CPNS 2024. Di pertemuan ke-23 kemarin kita membahas tentang integritas dan nasionalisme teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang bela negara dan implementasi Pancasila. Soal-soalnya teman-teman ini sudah sangat mirip dengan kisi-kisi mempan RB. Kemudian model soalnya itu ini saya ambil dari FRCPNS 2023, 21 dan 2019. Kemudian soal-soalnya teman ini penuh dengan narasi, full penalaran, dan ini semakin banyak kita mengolah, melihat dan membaca soal-soal yang berbentuk narasi. Ini semakin memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal di penerimaan CPNS 2024 ini. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Dalam sebuah negara terdapat berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Di dalam setiap aspek tersebut, setiap warga negara berhak dan wajib melakukan tindakan bela negara. Salah satu bentuk tindakan bela negara dalam aspek politik adalah titik-titik. A. Melakukan latihan dasar kemiliteran untuk mendukung kegiatan politiknya. B. Tidak menyebar hoaks yang dapat memicu pecah belah. Kemudian C. Melakukan kampanye politik terhadap masyarakat untuk mendukung kegiatan politiknya. D. Mengajak masyarakat untuk memilih partai politik yang bebas dari segala bentuk KKN. E. Menyebarkan propaganda terhadap isu yang bertentangan dengan organisasi politiknya. Oke teman-teman, saya perlu ingatkan kembali lagi bahwa dalam soal TWK itu yang kunci utamanya adalah dalam menjawab itu supaya kita cepat dan tidak perlu terlalu dalam mengkaji. Yang pertama adalah kuncinya itu ada di kita mencari di dalam narasi soal itu kata kunci. Kemudian kita hubungkan dengan jawaban dari pilihan A, B, C, D ini. Kemudian dalam pilihan A, B, C, D itu merangkum semua jawaban yang lain. Karena teman-teman perlu diingat bahwa di soal-soal sekarang ini penuh narasi dan pilihan A, B, C, D-nya itu hampir mirip semua. Dan itu benar ya. Jadi mau tidak mau kita harus menghubungkan jawaban yang pilihan A, B, C itu dengan narasi soal. Nah, sekarang yang di narasi soal ini teman-teman, dia tidak membahas tentang masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Tapi dia khusus tentang politik ini. Pembelaan negara kita, pembelaan negara dalam aspek politik. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Melakukan latihan dasar kemiliteran. Saya kira ini tidak masuk ini. Ini fisik teman-teman. Ya, berarti ini salah. Kemudian B. Tidak menyebar hoaks yang dapat memicu pecah belah. Ini politik. Ya, betul ini politik. Menyebar hoax. Tetapi ini arahnya ke sosial ini teman-teman. Artinya lebih mengarah kepada aspek hukum sebenarnya ini. Hukum sosial ya. Nah sekarang ini lebih mengarah ke ini. Kita lebih politiknya. Kemudian C. Melakukan kampanye politik terhadap masyarakat yang mendukung kegiatan politiknya. Ini melakukan kampanye betul. Kita mau efeknya ini membela negara. Bela negara dalam hal ini, politiknya. Saya kira ini kurang ya teman-teman kalau ini. Ya. Kemudian D. Mengajak masyarakat untuk memilih partai politik yang bebas dari segala bentuk KKN. Ini suatu bentuk pembelaan kalau ini teman-teman. Ini saya kira paling bagus ini jawaban. Mengajak masyarakat untuk memilih partai politik yang bebas dari segala bentuk KKN. Ini suatu bentuk pembelaan warga terhadap aspek politik dalam masyarakat ini. Ini mengajak ya. Kemudian E. Menyebarkan propaganda terhadap isu yang bertentangan dengan organisasi politik. Menyebarkan, berarti ini kan sudah salah ini teman-teman. Kita hanya perlu ini. Ini sudah pasti B, ini dia lebih ke aspek hukum. Benar ya, tapi ke aspek hukum dia. Ini B. C. Melakukan kampanye politik. Ini saya kira lebih di atas ini. Mengajak masyarakat ini teman-teman. Saya lebih cenderungnya di D ini teman-teman ya. Kita bisa saja beda pendapat, tetapi saya lebih cenderungnya di D, yaitu mengajak masyarakat untuk memilih partai politik yang bebas dari segala bentuk KKN.
Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Motivasi untuk membela negara dapat muncul karena para warga negara merasa terhormat jika mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya bagi kepentingan umum, bangsa, dan negara. Bagi para warga negara, pengorbanan demi pengabdian kepada bangsa dan negara itu merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan. Yang ditanyakan teman-teman adalah manakah yang paling tepat mengenai makna dan implikasi dari bela negara. A. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bela negara adalah kewajiban dan hak asasi warga negara yang dilaksanakan secara sukarela, sadar dan bertanggung jawab untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. C. Bela negara adalah kehendak dan tekad warga negara yang diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya demi kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. D. Bela negara adalah semangat dan jiwa warga negara yang tercermin dalam sikap dan perilaku untuk menghormati, menjaga, dan memelihara keutuhan wilayah, kedaulatan dan martabat bangsa dan negara sesuai dengan norma-norma hukum dan etika. E. Bela negara adalah pengabdian dan pengorbanan warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta, hormat, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kita kembali ke soal. Ini jawabannya hampir benar semua ini. Hampir sama semua. Benar. Jadi caranya ini kita kembali ke narasi soal. Kita menjawab soal itu berdasarkan narasi soal. Apa yang diminta di dalam soal itu. Narasinya itu ya pasti di jawaban itu teman-teman. Narasi jawabannya pasti ada di jawaban yang mengarah ke sana dan bisa merangkum semua ini teman-teman. Nah ini, jadi kita akan cari ini jawaban yang kira-kira bisa merangkum. Tapi ini kayaknya benar semua ini B, A, B, C, D, E. Jadi kita nanti akan cari yang betul-betul bisa mendekati dan paling tepat. Nah sekarang kita telah dulu soalnya. Di sini implikasi teman-teman. Makna implikasi dari bela negara itu apa? Nah, sekarang di narasi sudah dijelaskan ini bahwa motivasi bela negara itu muncul karena para warga negara ini tuh dia merasa terhormat jika mereka mengorbankan waktu, pikiran, dan lain-lain ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Mereka di sini merasa merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan teman-teman. Ini narasinya di atas ini ya. Jadi kira-kira narasi ini dalam jawaban nanti itu pasti itu yang paling mendekati ke sana. Berarti itulah yang benar teman-teman. Kita lihat A. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh kesadaran, betul, kemauan, betul, dan kemampuan untuk turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan. Ini sudah diikat semua teman-teman ini. Ya, dari narasi di atas ini merasa terhormat, dia aja ya. Berarti di sini ada kesadaran didasari oleh kesadaran dalam bela negara, kemudian kemauan, kemudian kemampuan kita. Setelah itu ada sesuai dengan aturan, bukan asal kita membela negara, tapi kita diatur oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Saya kira ini tepat sekali teman-teman. Benar. Kita lihat di B, bela negara adalah kewajiban dan hak asasi. Nah, ini yang paling kurang kayaknya ini. Hak asasi warga negara secara sukarela dan sadar untuk bertanggung jawab mempertahankan kedaulatan sesuai dengan keutuhan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Saya kira benar juga. Tapi yang menjadi sedikit ini adalah hak asasi warga negara ini. Karena di sini tadi kan ini didasari teman-teman. Didasari oleh kesadaran dan kemauan. Saya kira ini benar tapi ini kalau saya kurang nih. Benar tetapi lebih di atas ini A. Ini jawabannya teman-teman ya. Oke, kita simpan aja dulu. C. Bela negara adalah kehendak dan tekad warga negara
yang diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mengorbankan segala sesuatu demi kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita proklamasi. Saya kira juga ini benar. Tapi ini adalah tidak ada aturan yang mengikat. Ini cuma didasari oleh tekad dan kehendak warga negara yang diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Tetapi di sini teman-teman adalah tidak dalam bentuk aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, cuma didasarkan hanya dengan sesuai dengan cita-cita proklamasi ini. Benar juga, tetapi ini masih kurang dibanding yang A ini tadi. Benar juga, tapi ini lebih mengena ini. Oke, kita simpan aja juga. D. Bela negara adalah semangat dan jiwa warga negara yang tercermin dalam sikap dan perilaku untuk menghormati, menjaga, memelihara martabat dan bangsa sesuai dengan norma-norma hukum. Saya kira benar juga. Ini benar juga adalah semangat bela negara yang tercermin dalam sikap. Saya kira ini benar juga. Tapi kita lihat dulu ini antara A dan D ini. Ini benar semua ini. Tercermin dalam sikap dan perilaku untuk menghormati, menjaga, dan memelihara keutuhan wilayah, kedaulatan dan martabat bangsa sesuai dengan norma-norma hukum dan etika. Tapi ini kurangnya adalah ini sesuai dengan norma hukum, norma-norma ini dan etika. Yang seharusnya lebih mengena adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini dia berdasarkan norma hukum dan etika. Itu bedanya. Benar juga, tetapi ini lebih positif yang di atas ini, teman-teman. A. Kemudian E. Bela negara adalah pengabdian dan pengorbanan warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta, hormat, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Saya kira teman-teman saya, kalau kita bandingkan semua jawaban ini, definisi implikasi bela negara ini implikasi bela negara, saya lebih cenderung di A ini. Tapi teman-teman bisa saja kita beda ini, apakah di D ini atau A, ya, atau C ini. Ini bisa, ini sebenarnya benar semua. Tetapi kalau betul-betul pikiran saya teman-teman, saya pilihnya di A. Ini, dia dasarnya di sini, dasari kesadaran, kemauan, kemudian dalam usaha pertahanan, kemudian diatur oleh ketentuan peraturan ini. Peraturan apa di situ? Jadi saya kira lebih mengena ini di A. Kita masuk ke nomor 3, teman-teman. Halo teman-teman, mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS di 2024 ini, itu tidak hanya cukup Anda belajar melalui YouTube dan seyogyanya teman-teman bisa belajar melalui tryout. Salah satunya ini adalah tryout yang disediakan oleh Sobat CPNS. Di sini terlalu banyak paket di sini Anda bisa beli. Ada paket premium, paket platinum, dan paket kedinasan. Ini harganya cukup bervariasi, ada yang Rp99.000, Rp175.000 per tahun untuk platinum, dan Rp99.000 untuk paket kedinasan. Setiap paket ini itu disediakan 15 paket, teman-teman. Ada penjelasannya, terus ada video pembahasan tryoutnya. Anda bisa lihat di situ statistik nilai dan skornya, teman-teman. Akun Anda itu berlaku selama 1 tahun. Ini bisa diulang-ulangi. Oke, teman-teman, tunggu apa lagi? Silakan Anda mendaftar melalui link yang saya sudah siapkan di deskripsi video. Nomor 3, hal di bawah ini merupakan contoh norma yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia. Hal tersebut bertujuan mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah titik-titik. A. Perintah memakai helm saat mengendarai motor. B. Larangan membuang sampah ke sungai. C. Perintah membayar berbagai macam pajak. D. Larangan menerima uang saat pilkada. E. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Kembali ke soal teman-teman. Inti soal adalah norma. Kata kuncinya adalah di norma, teman-teman. Kemudian norma ini itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ini 3 kata kuncinya. Norma. Nah, norma, apa itu norma, teman-teman? Norma itu sebenarnya adalah suatu ketentuan yang
mengikat warga, nah itu bisa dipakai sebagai panduan sebenarnya. Tatanan dan tingkah laku itu yang sesuai dengan aturan. Nah, ukuran atau kaidah ini, teman-teman, sebenarnya itu dipakai untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Itulah norma. Nah, norma ini salah satunya adalah untuk mewujudkan keadilan ini. Norma. Jadi norma ini bisa saja dia tertulis, ya, bisa juga tidak ini. Tapi kalau norma itu dalam kebiasaan masyarakat itu lebih banyak tidak tertulis sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat contoh mana dalam kegiatan dalam hubungan masyarakat kita. Perintah pemakai helm. Ini bukan norma, teman-teman. Salah ini. Larangan membuang sampah. Ini saya lebih cenderung ini. Larangan membuang sampah itu adalah norma. Artinya kita diikat oleh semua masyarakat. Kalau memang helm kan ini banti tertentu. Ini bukan norma, memang aturan ini. Aturan ya. Perintah membayar pajak ini juga bukan. Larangan menerima uang saat pilkada ini juga bukan, teman-teman. Perintah untuk memiliki kartu ini bukan suatu kewajiban. Ini saya lebih cenderung norma ada di sini. Larangan membuang sampah ke sungai. Saya kira teman-teman kita akan sepakat di sini bahwa yang dia minta norma di sini ada di B. Larangan membuang sampah ke sungai. Kalau yang lain-lain ini saya kira mungkin ini 100% salah itu. Ya, oke teman-teman. Kita langsung ke nomor 4. Dalam kehidupan masyarakat terjalinnya komunikasi yang baik antar anggota masyarakat menyebabkan banyak persoalan yang bisa diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Manfaat budaya demokrasi dalam hubungan antar anggota masyarakat adalah A. Terwujudnya suatu masyarakat modern berdasarkan paham sosialisme. B. Terjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam kehidupan masyarakat. C. Akan terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, selaras, dan seimbang. D. Terwujudnya masyarakat yang mandiri sehingga meringankan beban pemerintah. E. Menciptakan masyarakat yang homogen sehingga tidak ada lagi potensi perpecahan. Oke, teman-teman, kita kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah manfaat budaya ya, budaya demokrasi dalam hubungan antar masyarakat, teman-teman. Budaya demokrasi. Narasi soalnya adalah musyawarah mufakat ini. Manfaat dari musyawarah mufakat ini terhadap masyarakat itu apa? Nah, kita lihat terwujudnya suatu masyarakat modern berdasarkan paham sosial. Saya kira bukan ini ya, teman-teman. Karena apa? Sebenarnya manfaatnya itu manfaat demokrasi dalam hubungan antar masyarakat di sini. Ini bisa saja, itu bisa banyak manfaatnya di situ. Itu bisa saja tentang manfaat demokrasi itu dalam hubungan anggota masyarakat bisa menjamin hak dasar itu. Adanya kesetaraan warga, itu manfaat-manfaat seperti itu, teman-teman. Kemudian pembaharuan kebijakan sosial, nah begitu. Kemudian kebebasan rakyat menyampaikan pendapat, nah itu mencegah terjadinya pemerintahan yang diktator, nah itu manfaat hubungan masyarakat begitu. Kemudian meningkatkan kerjasama antar warga, negara, dan lain-lain lah. Jadi di sini saya kira bukan ini, teman-teman. Kemudian B, terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan dalam kehidupan masyarakat. Ini bisa. Kita simpan dulu. C, akan terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, selaras, dan seimbang. Wah, saya kira ini manfaatnya musyawarah mufakat ini. Arahnya ke C memang ini, teman-teman. Dia lebih cenderung ini. Saya lebih cenderungnya ini terwujudnya masyarakat yang harmonis, selaras, dan seimbang apabila segala sesuatunya dalam menyelesaikan persoalan ini, persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu kita selesaikan dalam musyawarah untuk mufakat. Saya kira nanti terwujudnya ke arah sana. Ini lebih mengena ini, teman-teman. Ini positif ya. Kemudian D, terwujudnya masyarakat yang mandiri sehingga meringankan beban pemerintah. Saya kira juga bukan ini. Menciptakan masyarakat yang homogen. Ini salah. Ini kita rasanya beda-beda ya. Kebinekaan ini homogen jadi satu. Saya kira sulit ini. Maka kita butuhkan mufakat ya. Bisa ini juga salah. Jadi teman-teman ya, saya lebih cenderungnya di C ini kalau saya. Terwujudnya
masyarakat yang harmonis, akan terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 5. Nomor 5, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat. Indonesia memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke yang diproklamasikan 17 Agustus 45 sebagai dasar negara dengan berbagai macam perbedaan di dalam masyarakat seperti suku, ras, sosial, budaya. Bangsa Indonesia tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pancasila adalah ideologi dan salah satu sarana pemersatu dan negara itu dengan alasan apa? A. Mampu menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan dan era pembangunan. B. Digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat. C. Disepakati setelah terjadi perdebatan dalam sidang PPKI tahun 45. D. Sebagai kesepakatan atas perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. E. Ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Oke teman-teman, kembali ke soal. Narasi awalnya ini kan berasal dari Indonesia ini kan dia dari Sabang sampai Merauke. Berarti merupakan negara besar dengan berbagai macam bentuk perbedaan sosial di sini. Ada suku, ras, sosial, dan budaya. Di satu sisi, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itulah Pancasila. Nah, sekarang implikasinya ini teman-teman, manfaatnya ini adalah kita harus arahnya ke kebinekaan ini. Jadi jawaban kita harus mencari narasi jawaban yang mengarah ke kebinekaan penyelesaiannya ini. Saya kira kita sepakat ke situ. Kita rujukannya pasti di dalam soal ini teman-teman. Ya, ini dasarnya sini. Dasar negara, perbedaannya dalam masyarakat terjadi masyarakat seperti suku, ras, dan sosial dan lain-lain. Ya, kemudian alasannya apa? Nah, sekarang kita lihat A. Mampu menyelesaikan diri masa kemerdekaan. Saya kira bukan ini alasannya. Digali oleh Bung Karno dari saya kira bukan juga ini tadi di atasnya teman-teman. Disepakati dalam sidang juga bukan ini. Sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. Saya kira ini arahnya ke sana dia nih, kebinekaan teman-teman. Ini sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. Maksudnya di sini perbedaan. Sudah jelaskan di narasi soal ini teman-teman ya. Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang terdiri memang dari Sabang sampai Merauke. Jadi jelas otomatis dalamnya masyarakatnya itu kebanyakan suku, ras, dan sosialnya itu pasti berbeda. Jadi arahnya teman-teman ke kebinekaan ini. Saya lebih cenderung di sini teman-teman. E. Ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Saya kira bukan juga ini. Ya, dasarnya. Oke teman-teman, kalau menurut saya nih teman-teman yang mengarah ke berdasarkan narasi itu ada di D ini. Sebagai kesepakatan perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. Jadi jawabannya benar itu ada di D. Ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 6. Oke, soal nomor 6 ini teman-teman kita jadikan PR lagi nih. PR. Kita kerja sama-sama ya. Oke, silakan teman-teman screenshot dulu, kemudian baca baik-baik, kemudian telaah, perhatikan ini jawaban hampir benar semua, ya. Kemudian dijawab di kolom komentar. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.